Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Senang rasanya saya Feni kembali lagi bisa ke ruang dengar Anda, berjumpa kembali dengan Anda yang sekarang lagi ada di rumah, di perjalanan, ataupun lagi di tempat kerja. Masih belum selesai nih ya rupanya. Tapi dari kepenatan yang datang, syukur alhamdulillah nih di malam hari ini di Ngobras ngobrol bareng komunitas. Ya, yang pasti nih dari makna yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari sebagai pekerja, waktu yang dihabiskan dalam sehari tidak hanya untuk bekerja saja ya, tapi juga nih dengan keluarga, dengan hobi yang disukai juga, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga, termasuk dalam work-life balance ini. Hobi bisa beragam pendengar, sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing orang yang menyukai kegiatan tersebut ya. Dan seperti hobi berkebun, berolahraga, ada memasak, menulis, bahkan hobi yang lain-lain juga nih, biasanya hanya sekedar untuk mengisi waktu luang di sela-sela kesibukan. Nah, untuk di hobi yang satu ini ada hobi tanaman bonsai. Wah, pasti sih bukan main-main ya dari tanaman yang satu ini. Kalau mendengar nama bonsai ini, yang pasti udah budget banyak yang mengharuskan untuk merogoh kocek yang dalam dari tanaman yang dikerdilkan di dalam pot yang dangkal dengan tujuan membuat miniatur juga dari bentuk asli pohon yang besar di alam bebas. Untuk pohon yang satu ini kita harus tanya ke masternya dari komunitas PBBI, yaitu Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Halo, selamat malam Bapak-bapak di malam hari ini. Apa kabar? Ya, selamat malam. Pak Anto baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah Ketua PBBI Cabang Sumeneb. Cabang Sumeneb. Pak Budiono juga nih ya, Wakil Ketua. Apa kabar Pak Budiono? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, ya. Dari kedua raut wajah beliau ini melambangkan master bonsai sekali. Yang pasti sih udah berapa koleksinya nih Pak Anto? Wih, udah enggak tahu juga, banyak juga. Banyak ya? Banyak. Ratusan Pak lebih? Ya, adalah kurang lebih itu. Kurang lebih Ya. ratusan ya. Ya, betul. Kalau Pak Budiono sendiri nih juga sebagai Kades Kebun Dadap Timur ya Pak ya? Mantan ya. Oh, mantan Pak Kades juga nih. Iya. Berarti ini dari dulu yang menjabat hingga sekarang nih suka bonsai memang ya Pak ya? Iya, dari dulu memang kita masih remaja itu sudah senang dengan Dari remaja dari suka remaja bonsai. suka bonsai. Kenapa Pak kok suka bonsai? Karena bonsai itu adalah suatu bentuk sesuatu untuk melestarikan alam yang ada. Saya ngambil sampel sederhana. Saat ini di daerah saya itu kan termasuk banyak pohon mangrove-nya. Pohon mangrove. Jadi bagaimana saya itu bisa melestarikan mangrove itu untuk menjaga terutama adalah daratan biar tidak terkikis. Ya kan? Itu juga salah satu bentuk kita melestarikan. Bentuk ya kan? kepedulian terhadap Kepedulian lingkungan terhadap ya Pak lingkungan. Budi ya. Sama dengan bonsai. Ya. Jadi bonsai kita itu memindahkan pohon yang ada di alam, bagaimana agar pohon itu kita taruh di pot, kita menjaga agar bisa tumbuh dengan sehat. Tentunya itu butuh perhatian yang ekstra, ya kan? Bukan cuma sesama manusia yang butuh perhatian gitu ya, tumbuhan juga butuh ya. Tidak hanya lawan jenis yang butuh perhatian. Bonsai juga butuh perhatian. Ya. Berarti punya perasaan lebih tanaman bonsai ini gitu Pasti. ya? Pastinya. Oke. Kalau Pak Budi sendiri udah banyak Pak koleksinya Pak? Alhamdulillah sudah puluhan, ratusan bahkan? Insya Allah. Ini rawatan yang sangat ekstra juga ya Pak Anto ya. Ya, betul. Oke. Nah kalau Pak Anto sendiri ini tergabung di PBBI dan sebagai ketua sudah berapa lama nih Pak Anto? Saya jadi ketua sudah 2 periode. 2 periode ya. 2 periode dari
cukup lama. Di satu periode sendiri itu di berapa tahun nih Pak Anto? Satu periode 4 tahun. 4 tahun, berarti udah 8 tahun sekarang 8 ini ya. tahun, ya. Oke, dari di anggota PBBI sendiri ada berapa anggota hingga sekarang? Anggota PBI kalau semua seluruh anggota Kabupaten Sumeneb itu ratusan. Ratusan orang. Lebih dari 100 orang berarti hingga Lebih, sekarang ya. Berarti bahkan- pencintanya banyak sekali nih bonsai ya. Betul. Banyak sekali kalau anggota dari PBI itu di Sumeneb itu banyak sekali karena per kecamatan itu ada anggota. Ada anggotanya sendiri dari Ada PBBI anggota, itu iya. sendiri ya. Baik. Nah, kalau melihat juga nih background dari PBBI gitu ya Pak Anto ya. Ini pure semua pencinta bonsai atau ada tanaman hias yang lain yang dikoleksi sama kolektor ini sendiri gitu? Kalau di PBI sendiri itu kan memang PBI adalah perkumpulan penggemar bonsai Indonesia. Jadi memang khusus ke bonsai. Untuk bonsai sendiri ya. Biasanya kalau di PBI itu bergandengan dengan batu suseki. Oh, itu tanaman Bukan yang tanaman. Iya, Jadi seperti itu apa batu. Pak? Batu sungai, ada batu gunung, ada Oh, batu sungai, tapi batu yang natural, yang artinya batu itu suseki itu bukan batu yang dibuat atau dipahat, tapi batu yang benar-benar itu udah alam, proses alam. Proses Jadi- alamiah sendiri bukan dibikin sama manusia, bukan ya? Bisa berbentuk kayak piramid, ada kayak seolah-olah kayak binatang. Itu wujud itu diimajinasikan ke situ. Oh, iya. Wah, pastinya nih juga bergandengan itu diperlukan juga ya, Pak ya, dengan bonsai ini ya atau Enggak. selingan atau seperti Cuma apa? itu karena itu memang minim, penggemar dari suseki itu di Sumeneb terutama sangat minim. Tapi biasanya kalau bonsai ini kan PBI itu ada induk, ada induk organisasi yang mana ada pusatnya, yang juga pusatnya itu di Jakarta. Oh, oke. Jadi memang kalau suseki itu selalu bergandengan, bonsai itu selalu bergandengan dengan suseki. Suseki ini sendiri. Wah, itu ya berarti ini tidak lepas juga seperti kita harus bergandengan di PBBI gitu ya. Oke, kalau Pak Budi sendiri gitu ya. Ini hingga sekarang di PBBI udah tergabung berapa lama nih, Pak Budi? Untuk tergabung dalam keanggotaan Keanggotaannya sudah lama. sudah Dari lama ya. awal pertama Pak Berdirinya Ketua juga ya. ini di Sumeneb sudah seneng bonsai, kita sudah tergabung. Sudah saya secara tergabung juga pribadi. ya, berarti Kalau udah dalam puluhan masuk tahun ke ya. pengurusan itu periode kedua. Periode Iya, kedua Mas ya, Anto. Pak Budi ya. Event yang paling jauh yang diikuti Pak Budi hingga kemana nih? Surabaya. 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 Oke. Waktu itu mendapatkan juara? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada ya. Rawatannya ada. ekstra ya, Pak ya? Ya, Rawatannya ekstra dari segi bonsainya itu yang sendiri. jelas namanya ini kan pohon. Pohon ini dari alam yang memang di sana akarnya itu kan bebas untuk mencari makanan itu kan bebas. Akhirnya kita pindah ke pot. Yang jelas makanan itu akhirnya kan terbatas. Nah, di sana memang membutuhkan sebuah perhatian yang khusus. Jadi berarti sebelum diadakan atau dibawa ke event gitu ya, itu harus dirawat secara khusus ya pohon Iya. bonsai itu sendiri ya. Yang jelas minimal itu 2 bulan lah. 2 bulan 2 untuk bulan itu sudah ada tercapainya persiapan. ini ya, persiapannya dari tanaman bonsai itu sendiri. Baik Oke. dari media, walaupun dari dalam hal ini kesehatan dari pohonnya sendiri, itu 2 bulan 2 sebelumnya bulan harus harus sudah persiapan Iya, ekstra persiapan. juga gitu ya. Oke, juga nih ada event yang sangat menarik yang juga akan digelar gitu ya pendengar. Tapi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di era kemerdekaan, RRI terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Menghadapi berbagai tantangan teknologi dan dinamika sosial, RRI tetap teguh menjalankan misinya sebagai media penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia.
Dari siaran analog hingga digital, dari radio gelombang pendek hingga streaming internet, RRI terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat. Dengan moto sekali di udara, tetap di udara, RRI membuktikan komitmennya dalam menyuarakan kebenaran dan membangun kesadaran nasional. Menjawab tantangan era transformasi digital, RRI mulai mengembangkan diri menjadi RRI Digital. Portal berita RRI, PPID, RRI Net, Audio Library, dan medsos di semua platform digital. RRI akan terus berinovasi dan siap bersaing di era konvergensi media. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobras, dan tentunya di malam hari ini Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di live YouTube kita ya, di RRI Sumeneb.net, dan juga di audio streaming kami di RRI Pro 1 Sumeneb. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Anto dan Pak Budi dari komunitas PBBI, perkumpulan penggemar bonsai Indonesia gitu ya. Nah, pastinya nih dari beberapa hal sudah diikuti dari event-event, harus ada juga event daerah yang diikutin gitu ya. Bahkan pencetus ide, bahkan juga yang sibuk, seksi persibukannya beliau-beliau ini sekarang. Oke, Pak Anto, dengar-dengar juga akan ada event gitu ya. Bisa dijelaskan juga, diterangkan juga nih ke pendengar nih di malam hari ini. Event yang seperti apa yang sekarang akan digelar gitu? Ya, ini memang ya dalam waktu sekarang ini ada event di Sumeneb. Itu event Piala Kapolres Cup. Jadi untuk memperingati hari HUT Kepolisian Republik Indonesia yang ke-78. Jadi PB ini bergandengan dengan Polres Sumeneb untuk mengadakan satu event pameran lokal terbuka. Yang mana event ini memang lokal terbuka untuk Madura plus termasuk yang dari Jawa. Ada yang dari Surabaya nanti, ada yang dari Gresik, ada dari juga Situbondo, Bondowoso. Mungkin insya Allah. Berarti sejauh Madura ini ya Pak Anto ya? Iya, betul. Ini juga apakah termasuk kalender nasional Pak Budi? Kegiatan ini tentunya termasuk juga kalender nasional karena juga ya? Setiap daerah ketika akan melakukan kegiatan pameran, baik itu pamlok atau nasional, tentunya itu atas dasar ataupun komunikasinya dengan daerah ini sendiri pusat, ya, dengan pusat sendiri ya, daerah dan pusat gitu daerah ya. dan pusat. Okay. Kita komunikasinya dengan pusat. Jadi kenapa tujuannya agar tidak terjadi bentrok kegiatan. Nanti di daerah lain ada, di sini juga ada gitu ya, kan kesian nih. Contoh, kita ngambil sampel yang sederhana. Sumeneb ngambil pameran saat ini, tanggal 19 sampai tanggal 25. Ternyata Sampang atau Bangkalan juga sama. Juga ada gitu ya. Akhirnya kan bentrokan, eman-eman ya Pak Budi ya. Nanti galau pada penggemar bonsai ini mau ikut yang mana, nggak enak ke Sumeneb, nggak enak ke Sampang gitu. Bukan gitu ya Pak Anto ya. Oke. Nah, kalau karakteristik lomba biasanya juga nih Pak Anto, apa sih yang dinilai dari, bisa dibocorkan juga sih dari juri itu sebenarnya bonsai ini apanya yang dinilai gitu? Bonsai itu yang dinilai memang di bonsai itu ada pakem bonsai yang mana yang dinilai itu satu penampilan dari pohon itu sendiri, penampilan ya. Yang kedua gerak dasar dari pohon, yang ketiga itu adalah keserasian
dari anatomi pohon itu sendiri, Oke. termasuk keserasian dengan potnya yang mau dipakai, wadah daripada pohon tadi, itu termasuk keserasian. Dan terakhir itu adalah kematangan. Kematangan daripada suatu pohon, kematangan pohon itu mencakup pada suatu performan daripada pohon. Gitu. Itu yang Ini berarti 4 dasar, 4 pilar dari karakteristik lomba ini harus diperhatikan ya. Betul, dari betul. para junior juga yang mulai tertarik ikut gitu ya di lomba-lomba bonsai ini sendiri gitu. Nah, kalau di lomba itu sendiri paling jauh nih Pak Anto ikutnya hingga ke mana gitu? Kalau saya sampai Sumatera. Sampai Sumatera ya, pernah Ya, juga ya. sampai Itu dalam Sumatera, Bali. dalam bukan pengaplikasian sih, dalam pengangkutan bonsainya itu sendiri itu gimana cara ngangkutnya juga nih Pak Anto? Bisa Ya, ini. diceritakan juga nih. Memang di bonsai itu yang susah memang kita ini apa ya, cara memang untuk transportasinya. Jadi transportasinya itu yang memang memakan waktu terutama, termasuk mungkin juga biaya. Itu sangat apa ya? Sangat besar. Sangat di sana. merogoh kocek dalam-dalam Merogoh gitu. kocek, betul. Karena kalau kita Oke. nggak benar-benar mencintai atau menggemari dari pohon ini, tidak akan sampai ke Sumatera atau ke Jakarta aja nggak mungkin sampai gitu. Oh, oke. Berarti ini harus merogoh kocek dalam dan harus cinta bener gitu ya, agar supaya nih kehati-hatian juga ya Pak Budi ya untuk Iya, sampai betul. ke sana gitu ya. Keluarga mendukung ya Pak Budi ya hingga sekarang ya di bonsai ini sendiri ya. Alhamdulillah, yang jelas rata-rata ketika kita itu bincang-bincang dengan teman-teman yang memang satu hobi di bonsai, memang keluarga rata-rata itu sangat mendukung. Sangat mendukung, Karena kenapa? luar biasa. Oke. Karena yang jelas ketika para suami ya khususnya ya hobi bonsai, maka mereka akan betah di rumah karena merawat bonsainya Bonsainya itu. ini sendiri Iya. gitu ya, diteliti hingga detail Diteliti. gitu ya. Oke. Dan ini lagi nih menariknya, kalau event lomba di bonsai ini dapat bocoran juga. Ternyata lombanya bukan hanya sehari 2 hari pendengar, tetapi berhari-hari gitu. Harus siap juga gitu ya, meninggalkan daerah gitu ya untuk ikut di kontes ini gitu ya. Oke, yang menarik nih dari kontes bonsai itu sendiri, jenis-jenis tanaman apa juga gitu. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Anto ke pendengar. Apa saja di bonsai tanamannya? Kalau tanaman bonsai yang dikonteskan itu banyak sekali. Di antaranya mungkin jenis ficus atau beringin itu. Yang kedua itu santiki. Yang ketiga itu ada cemara udang, ada serut. Dan masih banyak lagi yang lain tuh, termasuk banyak ya? Oke. sisir apa itu ada macam-macam lah. Memang di bonsai ini apa pohon yang bisa dikatakan apa, di bonsai penggemar itu yang juga sungguhnya ini menyangkut kepada meningkatkan UMKM juga. Oh, ini menarik nih ya. UMKM. Ini menarik nih kalau sudah meningkatkan UMKM gitu nih. Ini semua dari semua kalangan, bukan cuma kalangan-kalangan tertentu, bukan begitu ya Pak Betul. Budi ya? Ya, Oke. betul. Nah, bisa diceritakan juga nih Pak Budi untuk event yang pernah diikutin gitu ya. Ini kan berhari-hari gitu ya. Itu ada nggak Pak sesuatu hal yang menarik di event itu yang Bapak ikutin gitu? Apa saja gitu? Yang jelas, yang pertama dulu saya menambahkan dari Pak Ketua bahwasanya pohon apa saja yang bisa dibonsaikan. Jadi definisinya adalah semua pohon, Semua itu bisa dibonsaikan, ya kan? Oke. Tergantung bagaimana dari pohon itu sendiri kita merawatnya. Berkenaan dengan pameran, tentunya apa saja sih yang memang sangat menarik di sana pada saat pelaksanaan itu. Salah satunya adalah kita itu bisa bersilaturahmi. Silaturahmi Ya kan? dulu itu Kita yang pertama bersilaturahmi, ya, Pak ya? kita bisa ketemu dengan teman-teman yang satu hobi dari semua daerah. Tidak hanya kalau di sini kita berbicara Pamlok, lingkup Madura, jadi yang di Pamekasan, Sampang, Bangkalan, jadi kita bisa ketemu. Ya kan? Jadi Saling mengenalkan diri ya, Pak ya? saling kenal, yang bahkan walaupun sudah kenal kita kan bisa ketemu di sana, Ketemu kembali. mau menyapa sih kan. Dan juga saya juga menambahkan mungkin dari Pak Ketua tadi,
tentunya ini untuk meningkatkan UMKM. Betul, setiap pameran bonsai itu di sana ada stand untuk bursa. Oh, itu menarik ya Pak ya? Iya. Jadi di sana ada memang stand yang khusus untuk menjual bonsai. Jadi para memang pecinta yang juga sekalian sambil untuk meningkatkan perekonomian di sana. Di sana Jadi itu memang ya ada tempatnya tempat-tempat khusus yang memang dikhususkan untuk masyarakat bisa di sana untuk anggaplah yang bisa mencari bahan di sana, membeli bonsai di sana. Jadi di situ tempatnya gitu ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung repot-repot Betul. lagi gitu ya. Kadang-kadang kita mencarinya itu di internet pendengar ya, tapi masih bingung juga gitu. Ini di mana tempatnya? Kalau di sana langsung aja datang gitu ya. Oke, yang pasti nanti kita masih akan bertanya atau harapan juga nih untuk event yang akan digelar. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tidak afdol rasanya ketika di ngobrol bareng komunitas ini dari PBBI ya, dari Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, dari Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua di malam hari ini. Event-event yang sudah diikutin, kegiatan-kegiatan banyak sekali ya, yang pasti ini juga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif, aura yang positif juga nih. Harapannya ke depan untuk event yang dilaksanakan ini gitu ya. Dari ketua pelaksananya ada Bapak Taufik dari Kasat Sabara ya, yang beliau sekarang lagi sibuk sekali ya, insya Allah. Oke, harapannya juga apa nih Pak Anto untuk ke depan gitu? Harapannya untuk event ini untuk apa ya, memberikan satu edukasi lah, edukasi kepada penggemar bonsai, juga memberikan suatu motivasi juga kepada teman-teman yang masih belum mencintai bonsai untuk bisa juga mencintai bonsai, karena di bonsai itu kita itu membuat satu di halaman rumah juga bisa lebih indah, lebih asri ya. Betul. Ya juga ya sesuai yang saya katakan juga, di bonsai juga itu meningkatkan juga UMKM juga, terutama mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Sumeneb ini khususnya. Kalau Bapak Wakil sendiri nih, harapannya juga apa nih di PBBI sendiri untuk event-event kedepannya gitu? Ya, terima kasih Mbak. Sebelum menjawab yang ditanyakan barusan, juga perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Sumeneb di sini tentunya kita organisasi PBBI ini kita sudah punya ranting. Tadi yang disampaikan Pak Ketua bahwa tiap kecamatan itu ada kepengurusan. Jadi ada ranting-ranting tersendiri. Ranting kepengurusan yang tersendiri, terdata saat ini itu ada 10 ranting di Kabupaten Sumeneb saja ya, 10 ranting di dari Kabupaten Prenduan, ya. Saronggi juga ada, Gulu-Gulu, Songsongan, Kalianget. Jadi ada 10 sementara yang saat ini. Biasa ya. Dan setiap ranting di sana ada kepengurusannya. Ada pengurusannya tuh. Selanjutnya terkait dengan adanya pameran, tentunya pameran itu adalah bukan sesuatu yang dituju sebenarnya untuk pecinta bonsai. Namun yang dituju dengan adanya pameran itu adalah untuk bagaimana masyarakat secara umum itu senang, suka
kepada melestarikan sesuatu yang ada di alam kita. Ya. Jadi ada semacam tadi betul kata Pak Ketua adalah edukasi juga kepada masyarakat bahwa bonsai itu bukan serta-merta kita nebang pohon terus ditaruh jadi bonsai, tidak. Tentunya ada beberapa tahapan. Ada proses yang memang prosesnya itu sangat panjang, memerlukan waktu. Nah, di sanalah bagaimana kita bisa menikmati fase proses tersebut. Fase prosesnya. Iya. Kalau masih yang pemula ini rumit gitu Iya. ya. Tapi Dari kalau awal, udah yang terbiasa karena gini enggak ya, Mbak, Pak ya? Oke. karena gini, kita baru beli bonsai gitu kan ya, atau baru nyari lah, kita dapat dongkel sendiri. Jadi di sana yang memang benar-benar pecinta, penghobi, maka dia itu akan selalu menikmati setiap hari perkembangan dari bonsai itu sendiri. Wow, menikmati. Dari baru tumbuh 1, 2 itu dinikmati. Itu biasanya berapa lama tuh, Pak? Kalau memang Tidak ditentukan waktunya gitu ya. kalau bonsai memang benar-benar matang, yang jelas bisa 20 sampai lebih. Wah, tahun ya? Iya. Waduh, ini berarti ekstra sekali rawatannya ya. Iya. Betul. Ya. Oke, yang pasti nih dari PBBI gitu ya, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia tidak hanya untuk menekankan di komunitas saja agar supaya bersinergi terus, tapi untuk kemaslahatan di masyarakat juga, dari UMKM juga ya, agar supaya ini masyarakat juga bisa menikmati di setiap event-event, bukan hanya kalangan tertentu saja, tapi juga di masyarakat luas gitu ya. Baik, yang pasti sukses untuk acaranya Pak Anto Amin, dan ya. Pak Budi. Salam Amin, buat teman-teman di PBBI, di komunitas yang ini yang sekarang lagi terus eksis dan berkembang hingga nasional pastinya ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.